kesayangan semesta, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak dirimu udah mau kembali terhubung bersama Mari di sini ya. Sekarang Mari akan tarik lagi energi kartu tarot untuk melihat updatean dari hubungan kamu bersama dengan si dia ya. Namun seperti biasa sebelum mulai tarik kartu tarotnya, wajib Mari ingatkan bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian orang aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaan Mari di sini akan vice versa, tarikan energinya ke bolak-balik. Niatnya baca energi kamu, kebaca energi dari pasangan kamu, maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini. Oke? Baik, langsung aja kita mulai. Situasi relationship yang sedang kamu hadapi atau yang akan segera kamu hadapi bersama dengan si dia adalah sub. Oke, ada kartu dari Hangman di sana, kemudian di situ ada kartu dari Four of Swords ya. Baik, jadi entah apa yang menjadi pemikiran ya, entah ini pemikiran kamu ataupun pemikiran dari pasangan kamu. Cuman kok nampaknya ada sesuatu di sini yang cukup mengganggu, katakanlah gitu ya, yang cukup mengganggu, yang cukup membuat resah gitu ya. Mungkin beberapa di sini sedang dalam proses healing karena baru-baru belakangan ini ada sebuah kejadian yang itu tidak disangka-sangka, yang itu sesuatu tidak diinginkan di dalam hubungan ini terjadi, seperti itu ya. Sehingga masuklah kepada fase untuk kayaknya lebih merenungi kembali, lebih yang seperti berjaraklah dulu gitu ya, untuk mengambil masa perenungan ini atau masa healing ini, dikatakan gitu. Karena salah satu di antara kalian itu kayak yang menanggap serius ya apapun yang terjadi dalam relationship kalian ini. Apalagi seperti Mari katakan, jika belakangan hari ada di situ ketidaksepakatan, ada di situ sesuatu yang mengecewakan gitu ya. Dan ya untuk menerima kekecewaan ini, untuk melepaskan semua gejolak emosi, pikiran, itu kan tentu saja butuh proses, butuh waktu, dan ini adalah fase ataupun masa-masanya gitu ya. Dan bahkan beberapa di antara kalian ya dalam relationship ini, yang satu mikirnya tuh mikir keras, yang satunya lagi tuh kok kayaknya agak lebih sakarepe dewe gitu ya. Mungkin sakarepe dewe ini karena paham, karena mengerti, oh harusnya aku melakukan seperti ini, harusnya aku melakukan seperti itu. Namun di situ tidak terjadi kompromi gitu ya, sehingga ya terjadilah ya kondisi yang nampaknya di situ tidak enak hati gitu ya, tidak enak pikiran. Nah, di sana. Oke. Baik, Mari akan tarik kartu berikutnya di sini untuk lebih menjelaskan. Oke, baik. Nah, iya. Jadi kayaknya seseorang di antara kalian itu sedang menderita batin yang tadi Mari katakan, katakanlah di situ kesedihan. Katakanlah di situ rasa lemah karena tidak mampu untuk bersikap tegas di sini gitu ya. Mungkin tidak mampu bersikap tegas bukan hanya kepada pasangan, tetapi tidak mampu bersikap tegas kepada diri sendiri. Nah gitu ya, jadi seolah-olah apapun yang terjadi dalam hubungan ini di luar kendali dari seseorang gitu ya. Jadi kalau dalam pembacaan Mari ini itu kayak yang energi dari pasangannya kamu. Nah di sana dia nggak pandai bersikap di sini, dia nggak pandai untuk memutuskan hal-hal penting di sini gitu ya. Dia mungkin di situ tidak pandai untuk memprotek dirinya dia dari pikiran-pikirannya sendiri gitu ya, ataupun ya dari di-trigger oleh pengaruh lingkungan, pengaruh dirimu. Nah seperti itu. Jadi bisa saja dia mengambil sebuah keputusan yang di sana lebih beraroma keputusan yang agak keliru, keputusan yang salah gitu ya. Dalam diam pun itu sebenarnya sudah memutuskan sesuatu ya. Memilih diam itu berarti kan memilih, hanya
mengiyakan apapun yang terjadi, kan gitu ya. Diam itu pun pilihan. Nah, jadi entah dia ngomong sesuatu, melakukan sesuatu ke kamu, ataupun hanya silent treatment sama kamu, katakanlah gitu ya, atau ya tidak melakukan apapun yang dia anggap benar, tapi ini benar sebenar-benarnya ya, bukan benar secara ego diri ya. Nah, itu membuat sebuah penyesalan kalau mari lihat dari seseorang ini gitu ya. Namun dia mau minta maaf sama kamu, kok nampaknya di situ dia agak-agak ngerasa janggal gitu ya. Cuman dia kalaupun telah melakukan kesalahan sama kamu, cara dia minta maaf sama kamu itu nampaknya mari cara-cara yang halus banget gitu ya. Cara-cara yang kayak antara ia mau minta maaf sama enggak mau minta maaf gitu ya. Tetapi jika orang ini pernah menyakiti kamu, terutama dalam waktu belakangan hari ini, saya rasa ada penyesalan di dalam dirinya gitu ya. Nah, tunggu dulu, kita lihat dulu energi dari kamu supaya lebih jelas di sini. Oh iya, kalian dua orang dewasa tuh kok kayaknya sedang kondisi yang tidak tenang. Satu tidak tenang secara pikiran, satu tidak tenang secara batin di sana kayak kita ya. Nah, nampaknya akan ada di sini pemikiran-pemikiran untuk terjadinya perpisahan, terutama itu energi dari kamunya sendiri ya. Ini kalau tidak perpisahan, maka ini kayak yang kamu tuh akan lebih fokus kepada diri kamu sendiri. Nah, kayak gitu ya. Jadi itu lagi-lagi kompromi di antara kalian berdua itu atau komunikasi di antara kalian berdua itu nampaknya agak tersendat ya. Agak ada gangguan di situ. Gitu ya. Kamu mungkin punya ketidaksenangan kepada dia juga demikian ya. Dia juga punya ketidaksenangan kepada kamu gitu ya. Dan kalian bisa aja kayak yang menunjukkan ketidaksenangan ini masing-masing, tetapi tanpa mencari solusinya gitu loh. Kayak gimana biar keduanya ini sama-sama adem, keduanya ini sama-sama tenang gitu ya. Kalaupun ada dibuka di situ upaya-upaya untuk komunikasi, tapi mari lihat itu sepertinya gagal gitu ya. Sepertinya dia di situ nggak nemu jalan keluarnya, katakanlah gitu ya. Nggak sempat tersentuh di situ persoalan yang sesungguhnya. Nah, di sana ya, kalaupun ternyata ada mencoba untuk katakanlah di situ mediasi, atau katakanlah di situ untuk saling membuka hati gitu. Bisa di sini tuh pengaruhnya karena jaim gitu ya, jaim. Dan kemudian ini nampaknya kalian ini udah jadi dua karakter yang kuat banget gitu ya. Yang satu kuat banget karakter galaunya, karakter yang kayak sensitifnya gitu ya. Yang satu juga demikian, yang satu tuh mudah kacau secara pikiran gitu ya. Ketika kacau secara pikiran, banyak awan-awan pemikiran yang negatif datang dan itu tidak mampu untuk dikendalikan. Yang satu gagal mengendalikan emosi, yang satu gagal mengendalikan pikiran. Nah, akhirnya di sini kayak yang bentrok aja. Jadi kayak yang capek aja gitu loh. Yang satu semakin berkurang kadar kesabaran gitu ya, kesabaran dalam mencinta. Yang satu berkurang kemampuan dalam hal memutuskan yang terbaik di sini gitu ya. Jadi ini sama-sama goyang kondisi keadaannya, tetapi bisa saja di sini sedang tidak sadar ya, apa yang aku lakukan, apa yang telah aku ucapkan, bisa di sini tuh kayak yang keceplosan aja, kayak yang beriak aja batinnya, pikirannya. Nah, kayak gitu ya. Oke, baik. Tetapi kemudian kamu di sini ya, kalau dilihat hanya berdasarkan apa adanya tebaran kartu tarot ini, kamu yang lagi ngelihat video ini, saya rasa di situ yang kayak dari kamu tuh aku nggak mendapatkan ketenangan, dari kamu aku nggak dapat tuh kenyamanan, baik aku akan cari gitu ya, aku akan cari di sini. Atau mungkin kalaupun ada yang mau melakukan sesuatu ya, mungkin beberapa di antara kalian ada pemikiran-pemikiran yang
mulai menapak di sini, yang tadinya hanya terseret-seret oleh arus dari gelombang emosi. Nah, di sini kayak yang mulai, oh, aku harus do something di sini. Aku harus melakukan sesuatu di sini untuk membuat terjadinya perubahan. Nah, kayak gitu ya. Beberapa memang sudah memilih untuk bernyata gitu ya, sesuatu memilih untuk melakukan tindakan-tindakan nyata di sini untuk kembali menstabilkan diri sendiri gitu ya. Nah, beberapa mungkin kamu yang datang minta maaf sama dia, kamu mungkin yang akhirnya mengambil posisi sebagai seseorang yang menjembatani antara kamu dengan dia supaya tetap bisa bersama. Tetapi beberapa di sini juga memilih untuk melakukan sesuatu, barangkali memutar arah, pergi dari seseorang ini dengan maksud dan tujuan untuk tidak lagi membebani dirinya kamu ataupun membebani si dia yang saat ini menjadi penyebab dari kegalauan, ketidakbahagiaan, penyebab dari beriaknya kondisi batin yang harusnya di situ bahagia, tenang, penuh cinta gitu ya. Nah, jadi kamu bisa, entah kamu menjauh dari seseorang ini, kamu fokus kepada dirinya kamu fokus kepada masa depannya kamu, atau justru kamu melakukan sesuatu yang itu membuat tenang, membuat adem, membuat setidaknya lebih enak ya kondisi hubungannya kamu bersama dengan seseorang ini gitu ya. Tapi yang pasti kamu akan melakukan sesuatu untuk melepaskan beban. Nah, kayak gitu ya. Kamu melakukan sesuatu untuk melepaskan beban yang kamu pikul ataupun yang pasangan kamu ini pikul, kayak gitu ya. Jadi kalau mari katakan di sini kamu tuh tidak serentan yang kemarin-kemarin gitu ya. Ada perubahan-perubahan baik yang terjadi di dalam sikapnya kamu, di dalam pemikirannya kamu gitu ya. Mungkin kamu ya sudah capek dengan kondisi yang tidak menentu seperti ini, kondisi yang tidak tenang seperti ini. Makanya kalau menunggu dari dia, mungkin itu energinya kayak gini aja. Makanya di sini kamu yang move, di sini kamu yang melakukan pergerakan-pergerakan bagus ya, pergerakan-pergerakan yang penting dalam relationship-nya kalian ini, entah apapun itu pilihannya kamu. Nah, mungkin beberapa di sini agak ada gangguan tentang ekonomi gitu ya. Kalau misalnya ini rumah tangga, kamu mengambil peran di sini, walaupun kamu sebagai seorang wanita katakan gitu, tapi kamu mengambil peran untuk menghandle masalah ekonomi yang barangkali agak membelilit kalian kondisi belakangan hari ini gitu ya. Nah, di situ. Atau kalau misalnya di sini tidak ada masalah tentang ekonomi, tidak ada masalah tentang keuangan, tetapi yang jelasnya seperti Mari sampaikan tadi barusan ini, bahwa kamu akan melakukan sesuatu yang kayaknya untuk mengumpulkan kembali kepingan-kepingan yang telah pecah ya, hubungan kalian ini kamu satukan kembali gitu ya. Atau mungkin kamu yang menyatukan diri kamu sendiri untuk kamu melakukan sesuatu demi kepentingan masa depannya kamu gitu. Jadi ibaratnya kamu tuh tidak lagi berharap kepada seseorang ini, tetapi kamu mengambil tanggung jawab atas hidupnya kamu. Apapun yang kamu mau terjadi dalam hidupnya kamu tidak menunggu anugerah dari Tuhan melalui dia, tetapi kamu yang langsung di sini kayak yang menyambut anugerah dari Tuhan itu sendiri. Nah, di sana ya. Oke, nah seperti Mari katakan bahwa pasangan kamu ini apapun yang telah dia lakukan kepada kamu, ya terutama hal-hal buruk, hal-hal kejam di situ, saya rasa, atau hal-hal yang tidak tepat yang pernah dia lakukan ya, enggak usahlah buruk dan kejam itu kok kayaknya menusuk sekali bahasa Maria, tapi kalaulah dia pernah melakukan sebuah kekeliruan, melakukan sebuah kesalahan di situ, saya rasa orang ini sedang masuk dalam kondisi apatis, masuk dalam kondisi yang kayaknya itu lagi ngenes secara batin. Nah, di sana ya, dia kondisi ngenes secara batin, atau mungkin beberapa di sini kalah akan fakta gitu ya. Dia bertekuk lutut
kalah akan fakta di situ, membiarkan fakta itu merusak kehidupan dia pribadi, entah fakta-fakta apa saja pun ini ya, entah fakta bahwa kamu dan dia tidak bisa bersama, atau fakta bahwa dia gagal sebagai seseorang yang harusnya ngeprotek hubungan kalian gitu ya, ngeprotek kamu, bertanggung jawab kepada kamu, yang harusnya dia seperti itu gitu ya. Harusnya dia yang kayak melakukan sebuah tindakan-tindakan penting, tindakan-tindakan nyata yang untuk memberikan kenyamanan bagi kamu dan dia, tetapi di situ dia kayaknya gagal gitu ya. Di situ seseorang ini saya rasa itu tadi masuk dalam kondisi yang bersedih hati, kondisi yang katakanlah di situ mungkin dia banyak meratapi untuk sekarang ini, dia kayak yang tahu bahwa keadaan ini sedang tidak baik-baik saja, ada beberapa hal yang mungkin kekeliruan yang telah dia lakukan kayak gitu ya. Jadi tidak dalam kondisi terbaik sebagai manusia yang harusnya di situ berbahagia. Tetapi ini adalah kondisi seseorang tuh yang nampaknya lebih banyak terjebak dalam kesedihan-kesedihan tertentu gitu ya. Kesedihan-kesedihan. Nah, makanya itu tadi nampaknya orang ini akan pasif sekali, nampaknya orang ini kayak yang tidak melakukan apa-apa, atau ya energi vice versa di sini dia pun hadir sebagai seseorang yang ingin minta maaf sama kamu, melakukan sesuatu yang katakanlah di situ untuk memperbaiki keadaan dan hubungan kalian. Nah, beberapa memang dia kayak yang bisa aja ini menganggap bahwa harusnya apa yang terjadi dalam hubungan kalian kali ini itu menjadi tanggung jawabnya kamu, bukan dia yang memberi kepada kamu, tetapi kamu yang harus banyak memberi kepada dia. Nah gitu ya, atau mungkin saat ini bergantian kondisinya, kamulah dulu yang melakukan sesuatu dalam upaya penyelamatan di hubungan kalian ini gitu ya, karena dia sudah dalam kondisi tidak mampu melakukan apa-apa lagi. Kamu jangan lagi ngebebanin dia, kamu jangan lagi mempersulit dia. Nah, untuk beberapa yang seperti itu ya, dia memilih untuk sebagai seseorang yang menerima dari kamu. Atau ya lagi-lagi harus mari ingatkan bahwa ini bisa energinya itu energi vice versa, bisa yang dia merasa bersalah akan apa yang telah terjadi dalam hubungan kalian, entah itu dari sikapnya dia ataupun dari apalah kayak gitu ya. Bisa seseorang ini datang untuk mencoba memperbaiki keadaan dan hubungan kalian agar dia tidak dipersalahkan. Jadi kok kayaknya seseorang ini mari lihat tidak mau dipersalahkannya kondisi saat sekarang ini. Tidak mau dipersalahkan, baik memang dia telah melakukan kesalahan tetapi dia nggak mau ditunjuk sebagai pelaku kesalahan. Nah itu yang mari lihat ya. Jadi datang dia ataupun kedatangan energinya dia ataupun mungkin kepergian dari energinya dia, pasif energinya dia, itu dalam upaya kamu jangan lagi melihat bahwa dia adalah penyebab atau dia adalah salah satu faktor dari ketidaknyamanan hubungan kalian ini. Kalau nggak dia memperbaiki, maka dia akan diam saja gitu ya. Karena dia berharap di situ kamu yang justru mengambil peran besar dalam hubungan kalian ini, gitu ya. Entah kenapa ini lebih banyak ini condong dari pembacaan kita kali ini itu kok kayaknya soal pertukaran energi kayak gitu ya. Selama ini aku mungkin banyak memberi, nah sekarang kamu yang baiknya itu atau yang harusnya itu lebih banyak memberi kepada aku gitu. Nah, jadi kalau mari katakan di sini ternyata soal untuk tinggal meninggalkan nampaknya di situ kalaupun akan terjadi, tidak akan terjadi dalam waktu dekat ini. Tidak akan terjadi gitu ya. Masih akan terus ada koneksi-koneksi, dan jika kedua belah pihak ini bisa tetap kayak yang berprinsip kuat untuk bersama, saya rasa akan ada perubahan-perubahan baik dalam hubungan kalian, tetapi tidak dalam waktu yang singkat, tidak dalam waktu yang secepatnya gitu ya. Ada proses demi proses yang harus dilalui di sini, yang harus diupayakan di sini. Nah, kayak gitu ya.
Tapi apapun yang terjadi gitu kan, memang ini butuh perjuangan ya. Ini butuh perjuangan dalam relationshipnya kalian ini. Nampaknya kalaupun mau terjadinya di sini kekondusifan hubungan, entah itu dari sektor karena gangguan dari sektor ekonomi ataupun gangguan dari katakanlah gagalnya untuk mengontrol emosi, gagalnya untuk berpikiran yang tepat, yang benar. Nah, itu kayaknya sampai akhir tahun pelan banget di situ terjadi progresnya ya. Pelan banget gitu. Mengharapkan sesuatu yang baik dalam hubungan ini. Baiknya itu bukan melihat apa hasilnya, tetapi baiknya ini mengajak satu sama lain itu tetap kayak yang satu tim gitu ya. Ayo kita bareng-barengan di sini. Karena kalau satu saja yang berusaha, satu saja di sini yang berjuang, tetapi yang lain di situ pasif, atau justru yang lain itu energinya justru destruktif, ini akan menjadi sebuah perkara yang saya rasa cukup berat. Tapi mudah-mudahan apapun yang kalian alami, terutama untuk keluarga-keluarga yang lagi ada gangguan dalam kondisi keuangan, mari doakan agar kalian ini segera mampu mendapatkan jalan keluar gitu ya, mampu survive gitu. Jangan lupa di situ, kalau mari lihat, kita memang wajib untuk usaha, dalam artinya di sini kita itu wajib untuk melakukan ikhtiar, tetapi juga kita jangan lupa bahwa ada kekuatan lebih tinggi yang di situ nampaknya berperan sama besarnya atau mungkin lebih besar dari apa-apa upayanya kita gitu ya. Jadi koneksi terus menerus kepada beliau, kepada Tuhan pencipta semesta gitu ya, biar apapun yang kalian alami ini segera mendapatkan titik terangnya. Tetap bertahan, tetap berjuang di sana ya. Oke, baik, mari doakan yang terbaik lah bagi kalian. Baik ya, sekarang mari akan tarik di sini energi dari koin-koin ini ya. Ini menunjukkan entah itu inisialnya kamu ataupun inisialnya pasangan kamu. Ini bisa menunjukkan zodiaknya kamu, atau bisa ini menunjukkan zodiak dari pasangannya kamu gitu ya. Tapi yang jelasnya di sini akan ada satu orang yang kalau mari lihat itu kuat banget ngadapin hubungan atau gangguan atau cobaan, atau di situ ujian ya dalam hubungan kalian ini. Akan ada satu orang yang kuat, nampaknya itu adalah energi dari kamu. Sebenarnya orang ini ya, kalau misalnya dia belakangan hari agak kasar, agak keras, agak ketus sama kamu, itu sebenarnya menunjukkan kerentanannya dia gitu ya. Dia menunjukkan kelemahannya dia kepada dirimu. Itu sebenarnya ya. Belum tentu di sini kamu yang melakukan banyak kesalahan gitu ya, belum tentu juga. Tapi di situ dia sedang berproses untuk merapikan dirinya. Hanya saja kebetulan dia didampingi oleh kamu, atau saat ini dia yang paling dekat dengan kamu. Tetapi jikapun di sini ada kekacauan-kekacauan yang pernah orang ini lakukan, saya rasa kekacauan ini untuk sementara ya, dan semoga ini untuk seterusnya. Kekacauan ini tidak akan dia lama-lamain gitu ya. Kekacauan ini tidak dia tambah-tambahkan. Justru di situ orang ini akan belajar untuk lebih sabar, belajar untuk lebih tenang kayak gitu ya. Jadi katakanlah orang ini tuh kayak yang tidak mau memperpanjang konflik, tidak mau memperpanjang situasi buruk dengan dirimu. Nah, di sana ya. Tapi itu tadi, tolong jangan disalah-salahkan dia. Jika dia bisa ngomong sama kamu, tolong jangan salah-salahkan aku lagi gitu ya. Tolong jangan mengungkit kerentananku, mengungkit rasa lemahku, mengungkit egoku. Nah, itu aja itu ya. Oke, baik. Di sini kita awali dengan inisial Y, Yasin, ada Z, zebra, ada inisial T, telaga, ada inisial J, jalan, ada inisial V, vitamin, ada inisial H di sini ya, hitam, ada inisial O, orang,
inisial W, wadah. Ada inisial A, asik. Ada inisial E, elang. Ada inisial G, gula. Ada inisial L, larut. Ada inisial P, panda. Ada inisial N, nama. Ada inisial C, celana. Ada inisial F, Fanta. Inisial X di sini. Itu aja kalau untuk inisial. Masuk kita kepada zodiak ya. Hadir di situ Taurus, Capricorn di sini, energi dari Aquarius, energi dari Cancer, energi dari Aries di sana, Capricorn hadir, Leo hadir, kemudian hadir di situ Virgo, Libra hadir, kemudian hadir di sini Scorpio, hadir di situ Scorpio lagi, Pisces, dan ditutup kembali oleh energi dari Pisces. Oke, baik ya. Semoga apa yang Mari sampaikan mampu kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.